Mengawali sesi ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama kita, yaitu Ibu Desma Rianti SE, yang akan memaparkan materi yang bertema Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini. Sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Narasumber pertama kita yaitu adalah Ibu Desma Rianti. Beliau lahir di Hanopan pada tanggal 8 Desember pada tahun 1989. Pendidikan terakhir beliau adalah Sarjana Ekonomi dari Universitas Nusantara. Tapi sebelum saya melakukan pemaparan materi, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Nanti tolong sumbang itunya ya, rekan-rekan sekalian. Burung nuri terbang tinggi. Terlontar di pohon jati. Izinkan saya memaparkan materi, semoga bermanfaat untuk kita semua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Pendidikan dan Keguruan, yaitu Ibu Dr. Sofia MPD. Yang saya hormati Ibu dosen kita pengampu mata kuliah pendidikan dan pelatihan PAUD, yaitu Ibu Evarija MPD. Yang saya hormati seluruh panitia serta seluruh rekan-rekan peserta webinar pada siang hari ini. Baik rekan-rekan semua ataupun teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas sesuatu yang merupakan jantung dalam pendidikan anak usia dini, yaitu apa? Asesmen. Di sini sebelum saya membahas lebih dalam lagi, saya ingin bertanya, meminta hanya kepada satu rekan saja ya untuk waktunya menjawab. Kira-kira saat kita mendengarkan kata asesmen, apa yang terpikir oleh kita? Untuk satu orang saja untuk memberikan pendapatnya. Di saat kita mendengarkan kata asesmen, teman-teman sekalian, apa yang terpikir oleh kita? Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya Eka Steningsih izin menjawab, Ibu. Oke, siap. Terkait dengan asesmen adalah sebuah proses penilaian bagi untuk perkembangan anak usia dini pada saat ia belajar di sekolahnya. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Masya Allah ya, jawaban dari rekan kita yaitu Ibu Eka sangat luar biasa sekali. Kalau saya jujur, dulu di saat saya mendengar kata asesmen, yang tergambar di pikiran saya itu adalah ujian, tekanan, dan nilai-nilai yang tertuang dalam rapot yang akan dilaporkan kepada yang tertuang dalam rapot, sehingga itu kita mendapat banyak tekanan. Tapi itu dulu sebelum saya belajar. Alhamdulillah setelah saya belajar ternyata asesmen itu bukanlah itu. Jadi di sini rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba melihat itu dari sudut pandang yang baru, yang mana bukan lagi sebagai alat untuk melabeli anak itu pintar atau tidak pintar, tapi sebagai jembatan. Jembatan apa? Ya, betul. Jembatan untuk kita terhubung dengan anak dan juga benar-benar memahami anak-anak yang luar biasa ini. Oke. Di sini kalau kita melihat definisi yang ada di layar, ada rasa kunci yang terdapat di sana, yaitu pada poin pertama dan poin ketiga. Di sana kita melihat bahwa proses pengumpulan informasi dan untuk mengetahui. Jadi, teman-teman sekalian, jelas ya tujuannya untuk asesmen itu tujuannya bukan untuk mengukur, apalagi membandingkan, tapi murni untuk memahami
Memahami apa? Memahami anak. Sudah sampai mana perkembangannya? Apa yang dia butuhkan? Bagaimana cara terbaik kita mendukung belajarnya? Jadi gini, rekan-rekan semua, teman-teman semua, ibarat kata, kita tidak hanya peduli dengan hasil karya lukisannya dia yang indah di akhir, tapi justru kita mengapresiasi setiap coretannya, setiap dia mencampur warna, bahkan setiap cat yang tumpah pada saat dia melakukan melukis tersebut. Ya, karena itu perjalanan belajar seorang anak itu jauh lebih berharga daripada akhirnya. Next. Next, Kak. Slide selanjutnya, Kak. Terus, teman-teman sekalian, untuk apa sih kita melakukan semua ini? Tentu ada tujuannya. Dan dari tujuan ini, itu bukan hanya filosofi ya rekan-rekan semua yang terdengar indah di telinga kita. Tapi ini adalah pendekatan yang sangat praktis untuk membantu setiap anak bisa tumbuh kembangnya sesuai dengan keunikannya dan waktu masing-masing. Jadi, poin pertamanya, kita bisa melihat pertumbuhan mereka yang secara utuh dari segala sisi. Di poin kedua, dengan memahami itu, kita bisa mengenal betul apa itu kebutuhan belajar mereka dari setiap anak, karena setiap anak itu berbeda-beda. Nah, di poin ketiga, jadi semua informasi yang sudah kita dapat menjadi bekal kita untuk merancang kegiatan belajar yang bukan cuma efektif, tapi juga seru, menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran. Nah, di poin keempat, sehingga kita sebagai tenaga pendidik bisa memberikan umpan balik yang positif kepada anak-anak. Next, Kak. Slide selanjutnya, Kak. Oke, di sini mari kita bahas karakteristik asesmen PAUD. Asesmen PAUD itu memiliki 4 ciri utama. Yang pertama, holistik, yaitu menyeluruh. Kita bisa melihat, memahami perkembangan anak secara utuh, baik dari segi kognitif, bahasa, sosial emosi, fisik motoriknya, nilai agamanya, serta juga moralnya. Terus yang kedua, autentik. Autentik itu apa? Dilakukan dalam situasi yang nyata dengan menggunakan cara dan bukti sesuai dengan kondisi anak-anak di lapangan. Jadi bukan asumsi ya rekan-rekan semua. Yang ketiga, berbasis aktivitas bermain. Asesmen ini dilakukan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran pada anak usia dini. Terus yang keempat, itu berkelanjutan. Jadi semuanya terus-menerus kita lakukan dalam proses pembelajaran demi melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu. Next, Kak. Nah, di sini teman-teman, mari kita lihat, simak baik-baik. Siklus asesmen. Pertama, kalau kita sebagai tenaga pendidik dan mungkin calon guru-guru hebat yang ada di sini, pertama kita bisa memulai dari asesmen. Asesmen ini kan dari awal kita sudah mengetahui sebagai jembatan. Asesmen, dari asesmen yang sudah kita temukan identifikasi dari setiap anak, maka kita akan bisa membuat perencanaannya. Apa capaiannya, apa tujuannya, medianya, pembelajarannya bagaimana. Dari perencanaannya, kita pada saat aplikasi pembelajaran, di situ kita akan menemukan keunikan anak. Kita kembali, gunanya apa? Nanti untuk evaluasi. Karena dari pembelajaran ini, di saat berlangsungnya pembelajaran, kita melakukan asesmen. Untuk apa? Untuk nanti kembali membuat perencanaan ulang.
atau mungkin memperbaiki, atau mungkin mengevaluasi yang sebelumnya belum efisien terhadap anak. Oke, next Kak. Slide selanjutnya Kak. Oke, di sini teman-teman, mari kita perhatikan fokus penilaian kita. Fokus penilaian kita itu bukan ya tes akademik, yaitu berupa hitung yang formal, bukan pula pada angka-angka atau melakukannya dengan mengamati tumbuh kembang anak secara utuh, meliputi apa aja? Sikapnya mereka, keterampilannya, pengetahuannya saat bermain. Karena di sini kita bisa menilai, melihat perbedaannya. Apabila kita menuntut mereka secara tes akademik, mereka akan terlihat stres, tertekan. Tapi di saat kita fokus menilai mereka sesuai tumbuh kembang mereka di saat bermain, maka anak tersebut lebih terlihat ceria. Oke, next Kak. Oke, di sini apa sih prinsip daripada asesmen? Prinsip asesmen pada dasarnya mungkin poinnya ada 3. Pertama, berkeadilan. Kedua, objektif. Ketiga, edukatif. Next, Kak. Next, Kak. Oke, rekan-rekan sekalian, kita bahas satu persatu ya. Berkeadilan. Berkeadilan itu seperti apa? Tidak membandingkan anak. Pertama, tidak membandingkan anak, yang artinya antara anak yang satu dengan anak yang lainnya tidak kita bandingkan. Justru kita memperlakukan mereka secara adil sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Kedua, itu menghargai perbedaan perkembangan anak. Karena kenapa? Setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda-beda. Dan mereka butuh proses dan waktu yang berbeda juga dalam pembelajaran. Next, Kak. Oke, slide selanjutnya yaitu objektif. Objektif itu apa? Pertama, berdasarkan fakta. Fakta yang seperti apa? Didasarkan pada bukti nyata. Ingat ya teman-teman sekalian, itu berdasarkan bukti nyata. Baik yang kita rekam atau yang kita foto. Jadi kita tidak boleh berasumsi atau menilai anak melalui pikiran kita sendiri. Yang kedua, observasi nyata. Observasi nyata apa? Yang kita amati langsung. Tindakan anak, perkataan anak, perbuatan anak itu langsung kita lihat, amati secara langsung. Yang ketiga itu konsisten dan terukur. Yang artinya kita melakukan itu secara berkelanjutan, bukan cuma sehari 2 hari, tapi setiap hari selama berlangsungnya proses pembelajaran tersebut. Next, Kak. Ini teman-teman yang paling penting nih, edukatif. Edukatif itu apa sih sebenarnya teman-teman? Penilaian yang bertujuan untuk membantu anak berkembang, bukan untuk mencari kesalahan anak ya teman-teman. Tapi penilaian ini dilakukan dengan cara yang positif, menghargai setiap anak dan memberikan pembelajaran dan dorongan kepada anak agar anak-anak itu lebih percaya diri. Dan dilakukan secara berkelanjutan tanpa menghakimi anak atau melabeli anak dengan kata-kata yang mungkin terdengar negatif. Oke, next Kak. Nah, di sini teman-teman, bagaimana sih teknik asesmen PAUD tersebut? Di sini bisa kita melihat. Pertama, itu observasi. Observasi itu apa? Observasi itu kita mengamati langsung perilaku, kemampuan, perkembangan anak saat belajar dan bermain. Nah, yang kedua itu unjuk kerja. Unjuk kerja itu seperti apa, teman-teman sekalian? Yaitu
eh, di saat anak didik kita menunjukkan kemampuan mereka melalui praktek dan kegiatan yang sudah kita buat perencanaan di awal. Nah, yang ketiga itu catatan anekdot. Catatan anekdot adalah itu kejadian penting atau peristiwa penting atau perkataan yang unik, khusus, menarik yang ditujukan anak-anak selama pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat, portofolio. Portofolio itu apa, rekan-rekan sekalian? Yaitu hasil karya anak-anak seperti gambar, seperti prakteknya mereka, atau aktivitas kreativitas yang lain yang kita kumpulkan, yang kita dokumentasikan, yang nanti ini sebagai bukti fakta otentik yang akan kita laporkan pada saat penerimaan lapor kepada orang tua anak-anak. Yang ketiga, yang kelima yaitu hasil karya. Mohon maaf teman-teman, portofolio itu terbalik tadi ya. Portofolio artinya mengumpulkan hasil karya anak-anak. Jadi hasil karya anak-anak ini kita kumpulkan dalam sebuah berkas dokumentasinya, hasil dokumentasinya. Nah, seperti apa dari hasil karya anak-anak? Hasil karya apa? Mungkin bisa seperti gambarnya mereka, coretan lukisan indahnya mereka, atau kreativitasnya mereka yang sudah kita rancang sebelumnya. Oke, next Kak. Nah, di sini teman-teman semua, kita lanjut ke asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran, yang artinya di saat pembelajaran kita juga melakukan, jadi kegiatan asesmen ini tentu kita lakukan selama proses belajar. Setelah kita melakukan asesmen, di saat proses belajar berlangsung, maka nanti kita bisa melakukan evaluasi atau perbaikan pembelajaran yang akan kita lakukan ke pembelajaran berikutnya. Jadi fokus untuk asesmen formatif ini adalah di PAUD atau instansi mengajar. Oke, next Kak. Nah, di sini teman-teman sekalian yang termasuk dari sekian informasi dari asesmen yang sudah kita lakukan, maka data-data tersebut akan kita olah. Dari kita telah mengumpulkan hasil observasi kita kepada anak-anak selama mereka melakukan kegiatan bermain dalam belajar, kemudian kita dapat menganalisis, dari situ kita dapat menganalisis tumbuh kembang anak, kebutuhan mereka, dan bagaimana cara kita yang efektif, menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran pada saat proses pembelajaran selanjutnya. Jadi di sini semua informasi yang telah kita dapatkan melalui asesmen akan kita olah untuk menindaklanjuti ke depannya seperti apa dan bagaimana. Oke, next Kak. Next Kak. Nah, di sini yang sering kita lakukan di akhir semester rekan-rekan sekalian, yaitu pelaporan. Pelaporan yang sering kita sebut dengan rapot, yang kita informasikan hasil daripada pembelajaran anak-anak selama di PAUD kepada orang tuanya. Di pelaporan ini, yang terpenting adalah narasinya. Narasinya harus menggunakan sesuatu fakta yang otentik. Selama ini di saat kita membuat rapot, kita sering di akhirnya itu gedebak-gedebuk. Kenapa? Karena kita sering menduga-duga anak ini bagaimana, anak ini bagaimana. Kenapa? Karena asesmen kita tidak terukur dari awal sampai akhir. Jadi di saat kita mau melakukan pelaporan, sering kita hanya membayangkan anak tersebut tanpa bukti otentiknya. Nah, yang kedua,
narasi yang sudah kita tuangkan dalam rapot tersebut harusnya mudah dipahami oleh orang tua anak tersebut. Sehingga kita dengan orang tua anak tersebut jadi bisa lebih mudah bermitra demi meningkatkan kemampuan anak ini lebih optimal lagi, baik dari sekolah, terus berkelanjutan di rumah. Nah, yang ketiga, fokus kita itu pada perkembangan anak ya teman-teman. Bukan, kembali lagi saya ingatkan, tidak melabeli anak yang hanya unggul dan ada anak yang tidak unggul. Karena sebagian orang tua mungkin akan merasa tidak nyaman atau kurang nyaman apabila kita melaporkan tumbuh kembang anaknya yang kurang. Jadi di sini kita lebih menunjukkan bagaimana perkembangan anak yang positif. Nanti dengan dibarengi dengan yang ini perlu kita sama-sama kembangkan atau stimulasi lagi ya Ibu Bapak. Nah, next terakhir. Jadi kesimpulannya, asesmen itu bukan sekedar menilai, tapi kita memahami anak dan mendukung tumbuh kembang optimal bagi mereka. Seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa asesmen ini adalah sebuah jembatan, yang artinya kita harus membangun jembatan ini sebaik mungkin agar kita sebagai tenaga pendidik dan calon tenaga pendidik hebat bisa menghantarkan anak-anak kita ini ke tujuannya yang sudah kita rancang sesuai kebutuhan anak, sesuai kebutuhan anak dan sesuai waktu mereka masing-masing tanpa mereka merasa tertekan. Justru di saat melakukan pembelajaran itu, di saat kita melakukan asesmen itu, anak-anak mendapatkan sesuatu pembelajaran dan kita bisa menimbulkan atau mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak. Sekian presentasi dari saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 RPL. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya undur diri dan saya kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuka kesempatan untuk 2 orang penanya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Dinda dengan pertanyaan bagaimana guru memanfaatkan hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD. Terima kasih moderator, terima kasih Bu Dinda atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi asesmen itu adalah sebuah jembatan untuk kita melakukan langkah-langkah apa saja yang akan kita ambil dalam pembelajaran anak. Jadi informasi tersebut bisa kita gunakan untuk merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak, memberikan stimulasi yang tepat, dan melakukan tindak lanjut bagi anak yang memerlukan mungkin pendampingan, serta menyampaikan perkembangan tersebut kepada orang tuanya. Dengan demikian, pembelajaran itu akan menjadi lebih efektif, bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan pada anak-anak. Terima kasih kepada Ibu Desma Sriyanti atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan kedua dari Ibu Sri Nur Habibah dari kelompok 6 dengan pertanyaan mengapa asesmen pada anak usia dini tidak menggunakan tes tertulis seperti di jenjang sekolah dasar. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Nur Habibah. Karena perkembangan anak itu lebih tepat dilakukan melalui pengamatan saat mereka melakukan aktivitas bermain sambil belajar. Jadi di sana kita bisa mengamati bagaimana anak bermain, bagaimana anak berinteraksi, bagaimana anak berkomunikasi dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena pada saat tersebut kita bisa menilai secara keseluruhan, baik dari kognitif,
baik dari bahasa, baik dari sosial emosionalnya, baik dari fisik motoriknya, nilai agamanya, kita bisa menilai tersebut tanpa, dengan saya garis bawahin, tanpa membuat anak tersebut tertekan. Jadi justru itu menyenangkan buat anak-anak karena mereka kita nilai pada saat mereka melakukan kegiatan bermain yang mana di saat bermain itu kita sudah menyelipkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Sekian. Terima kasih kepada Ibu Desma Rianti atas jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan, serta kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Dengan demikian, sesi tanya jawab kita akhiri.